Oke. Oke, kita mulai. Ya Mas, Oke. mungkin videonya dimatiin terus langsung ke share screen. Saya ucapkan sebelum kita mulai, saya ucapkan akademi yang telah memberikan kesempatan yang saya dapatkan. Baik Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi saudara-saudaraku yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Pada malam ini, izinkan saya mengangkat tema kita malam ini, yaitu mengenal kejahatan di dunia cyber. Bersama saya Yunandri Wijaya, sarjana teknik, sarjana magister komputer. Jadi sebelum kita mulai pada sesi inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini untuk pendidikan saya itu saya pernah mengenyam pendidikan waktu S1 saya di Institut Teknologi Nasional Malang pada 2009. Lalu saya lanjut pada 2016 itu di Universitas Ahmad Dahlan pada Magister Teknik Informatika, fokusnya pada digital forensik. Nah, adapun pengalaman kecil saya, itu pengalaman saya pernah sebagai staf IT di Dinas Pekerjaan Umum, lalu pernah IT di kontraktor, lalu saya pernah sebagai seorang guru atau pengajar di 2 SMK, baik di SMK swasta maupun SMK negeri. Nah, sekarang saya ada 2 kegiatan keseharian saya, yaitu satu sebagai dosen atau pengajar di Universitas Teknologi Jawa, yaitu Prodi Teknik Informatika, dan kegiatan sampingan saya yaitu sebagai peneliti di Forensic Labs, yaitu yang berkantor pusat di Yogyakarta. Nah, di sini kami di Forensic Lab itu kita memiliki 10 anggota, yaitu dari berbagai daerah, itu mulai dari Sumatera sampai di timurnya itu Ternate. Di sini ada CEO-nya yaitu Abdul Jalil namanya. Untuk ketua yang di kantor pusatnya yaitu di Yogyakarta, beliau bernama Mas Arizona Kedonsa. Kebetulan beliau juga seorang dosen juga di Universitas Asia Yogyakarta, dan sekaligus beliau bekerja di IT developer juga di Yogyakarta. Mas, suaranya agak digedein dikit, Mas. Bisa didengar suara saya, Pak? Mungkin mic-nya agak dideketin ke mulut aja. Oh iya. Ah. Gimana, Pak? Udah jelas nih baru. Lanjut, Mas. Oke. Jadi kami di sini sekali lagi saya sampaikan sedikit iklan dari saya. Kami di Forensic Lab ini itu terdiri dari 10 orang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja, ada yang dari NTB, ada yang dari Ternate. Nah, ini kami awalnya itu merupakan sebuah perkumpulan di mahasiswa Magister Teknik Informatika, konsentrasi digital forensik di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi ini berdiri tahun 2017.
Oke, kita masuk untuk ke materi sesi pertama. Di sini kita mengenal dunia cybercrime. Nah, di sini apa sih cybercrime itu? Menurut OECD, cybercrime itu merupakan sebuah bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, di mana artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam tindakan kejahatan. Jadi menurut dari Organization of Europe Community Development (OECD) cybercrime. Oke, di sini saya mendapatkan informasi dari Kominfo, sumbernya yaitu bahwa Indonesia masuk dalam kategori top 2 sumber dari cybercrime attack. Jadi di sini dari tiga tahun terakhir Indonesia menduduki puncak nomor 2 setelah Cina. Jadi kita bayangin betapa serangan cybercrime ini memiliki dampak yang begitu buruk terhadap berbagai sendi kegiatan, baik itu di perbankan, baik itu di pemerintahan, di pendidikan, baik itu di lembaga maupun di berbagai lini sendi kegiatan yang terhubung dengan dunia internet. Nah, di sini saya menampilkan yaitu bentuk dari mapping dari serangan cyber. Jadi berbagai macam jenis serangan dari berbagai seseorang yang melakukan tindakan ilegal dalam bentuk serangan cyber attack. Nah, di sini akan saya tampilkan ya, di sini kita bisa melihat dari mana saja serangan dan tujuannya dari mana. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi bentuk serangan itu berbagai macam. Jadi serangan yang dilakukan oleh seseorang itu bertujuannya dengan apa dulu. Jadi mereka itu memiliki misi ternyata. Jadi ada yang ranah misinya itu menyerang karena faktor politik atau persaingan bisnis atau persaingan negara. Banyak hal yang menyebabkan alasan mereka melakukan sebuah serangan. Nah, contohnya di sini. Di sini kita bisa lihat serangan dari Thailand menuju ke Vietnam. Terus dari Thailand menuju ke Indonesia. Jadi di sini kita bisa kawan-kawan di sini ada bentuk jenis serangan. Nah, serangannya ini itu nanti akan terbagi pada mapping yang berikutnya. Nah, ini salah satu mapping cyber attack real time. Nah, di sini akan saya tampilkan yaitu bentuk dari serangan cyber attack. Nah, ini merupakan sebuah pemetaan yang dilakukan oleh Kaspersky Lab. Jadi mereka merupakan sebuah perusahaan yang memonitoring trafik dari kerja dari akomodir dari trafiknya internet dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini kita akan lihat di sini ada serangan yang berbentuk malware, terus ada yang berbentuk serangan scanning, ada berbentuk serangan botnet dan banyak sebagainya. Jadi di sini yang teman-teman lihat di sini ada jenis serangan yang bervariasi dan bervariatif. Nah, di sini. Jadi di sini ada keterangannya nanti kalau teman-teman berminat untuk membuka ini bisa mengklik cybermet.kaspersky.com. Jadi bisa melihat mapping dari serangan cyber attack. Kalau bisa diganggu, Simba itu nggak kemana-mana, semuanya di sini kok.
Oke, di sini kita bisa lihat yaitu jenis-jenis kejahatan dari cybercrime apa saja sih yang terjadi di dunia cybercrime itu. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari carding, tahap yang paling rendah untuk serangan cyber. Jadi kenapa saya tempatkan paling bawah? Karena posisinya itu yang paling bawah dalam penempatan atau level yang saya ambil dan survei sendiri, tingkat kritikalnya itu sejauh mana. Nah, di sini carding. Carding merupakan sebuah tindakan ilegal yang dimana si pelaku memanfaatkan kartu kredit, ada yang di nomor kartu kreditnya itu untuk melakukan perbelanjaan secara elektronik. Nah, hal ini pernah terjadi waktu itu pengalaman 2004 apa 2005 itu terjadi di Nusa Dua Bali. Jadi ada salah satu oknum ini beliau kebetulan memiliki kemampuan untuk hacking. Jadi beliau memanfaatkan sebuah celah atau kelemahan dari sistem, yaitu dia mengambil nomor-nomor dan dia manfaatkan untuk belanja berbagai macam jenis barang. Nah, cuma dia itu sudah ditangkap saat itu, kebetulan ada kerjasama dari pihak FBI dengan bagian besar yang ada di Polda Bali. Berikutnya, tingkat berikutnya yaitu adalah defacing. Defacing ini merupakan sebuah kegiatan yang ilegal atau tindak kejahatan yang mengganti halaman depan pada sebuah web atau website. Jadi di sini seseorang yang memiliki kemampuan atau oknum yang melakukan serangan terhadap sebuah website. Jadi nanti ini bisa dikembalikan lagi. Jadi ada yang bagian admin atau security-nya biasanya yang bisa mengembalikan kembali ke sistem normal kembali. Ini bersifat sementara. Berikutnya phishing. Phishing ini merupakan sebuah tindakan ilegal di mana oknum yang melakukan pengiriman data terhadap si korban yang nanti ujung-ujungnya meminta username atau password atau ID tertentu. Berikutnya tingkat yang kritikal yaitu adalah kegiatan hacking. Nah, hacking ini biasanya terbagi menjadi dua. Ada hacking yang bersifat white hat. Mereka biasanya lebih ke profesional hacking, yaitu tujuannya yaitu melakukan sebuah kegiatan yang bersifat positif, seperti seorang profesional yang bergerak sebagai penetration testing. Nah, di sini berikutnya ada yang bersifat red hat, yang gray atau yang buruk-buruk, yang satunya baik, yang satunya buruk. Biasanya kegiatan buruk ini cuma kegiatan jahil seperti itu. Jadi ada kejahilan yang mereka lakukan, tapi terkadang akan mengganggu performa dari sebuah perusahaan atau jasa layanan sebagai targetnya. Oke, tingkatan berikutnya adalah cracking. Kenapa crackingnya tingkatan paling tinggi di sini? Karena tindakan ini, cracking ini merupakan salah satu tindakan hacking juga, tapi di sini bersifat merusak. Di mana cracking ini dia tujuannya untuk balas dendam atau mengambil data atau mengacak-ngacak sebuah sistem yang sudah dibangun dengan alasan seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu ada persaingan bisnis atau ada yang backingan atau politik. Terus mungkin salah satunya contoh mahasiswa yang nilainya biasa, yang nilainya jelek, mereka bobol atau mereka ngacak-ngacak sistem kampusnya dan sebagainya. Jadi cracking ini tingkatan cuma merusak, tidak ada positifnya. Oke,
Metode umum biasanya yang dilakukan oleh cybercrime dapat kita lihat pada slide ini, yaitu pertama sniffing, di mana sniffing ini tindakan untuk menyadap jaringan atau trafik internet pada wilayah tertentu. Artinya contoh, jadi sniffing ini dia melakukan penyadapan pada traffic. Contohnya misalkan Anda berada di sebuah kafe, Anda ada di sebuah hotspot. Jadi sniffing ini itu sebenarnya berbahaya kalau dimanfaatkan ke dalam hal yang negatif, karena dia nanti akan mendapatkan username dan password yang Anda masukin pada sebuah sistem, contohnya Facebook. Nah, nanti Anda masuk Facebook, nah di situ Anda masukkan username dan ID Anda serta password. Nah, di situ dia juga akan terbaca. Nah, terbacanya di mana? Dia menggunakan salah satu tool, yaitu tool Wireshark. Nah, berikutnya destructive device, yaitu kegiatan hacking yang mengirimkan berbagai virus yang merugikan pada target dengan bertujuan menghancurkan data. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh seorang ini biasanya itu cracking. Cracking itu cuma melakukan sebuah serangan, merusak dan sebagainya. Nah, di sini apa aja sih virus-virus yang dikirim, yaitu berbagai macam variasi. Adanya virus Trojan Horse, ada worms, ada email bombs, ada Nux system dan sebagainya. Jadi macam-macam. Berikutnya itu password cracking. Password cracking ini merupakan proses, yaitu untuk mendapatkan sandi dan password. Nah, ini biasanya yang melakukan teknik ini adalah seorang profesional hacking, tapi tujuannya tergantung dari niat. Apakah mau pengujian sistem atau dia bertujuan yang berbau nuansa negatif. Jadi password cracker dia menggunakan tools Brooksuite ini, dan ada yang lain juga, contohnya John the Ripper. Oke, berikutnya metode umum mereka melakukan yaitu sebuah serangan DDoS. Nah, serangan DDoS-nya ini tujuannya untuk melumpuhkan sebuah sistem yang sedang bekerja. Intinya seperti itu. Jadi mereka contohnya seperti Anda memasukkan air ke dalam sebuah wadah seperti gelas. Anda mengirimkan air 1 ember, maka akan luber. Begitu juga dengan sistem. Jadi apabila sistem Anda yang Anda bangun, apabila mendapat serangan DDoS, maka sistem Anda akan down. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya spoofing. Salah satu kejahatan dunia maya yang cara kerjanya mengakses secara ilegal, baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya. Dan kemudian si penjahat akan berpura-pura bahwa ini pemiliknya. Nah, ini pernah terjadi pada email saya. Jadi dia mengakses, jadi contohnya bukan contoh pada sistem yang lain, contohnya itu pada akun email saya. Jadi dia masuk ke email Gmail saya, berpura-pura sebagai saya. Cuma kebetulan di situ ada sistem yang notifikasi dari Google itu yang memiliki sistem kemampuan seperti notifikasi nomor handphone. Jadi dengan keamanan seperti itu, alhamdulillah, jadi email saya bisa terlindungi untuk sementara. Jadi seperti apa? Mereka melakukan sebuah tindakan dengan berpura-pura sebagai saya, bahwa saya memiliki akun atas nama Yunandri Wijaya tersebut. Oke, seperti itu.
contoh-contoh kejahatan cyber attack. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada salah satu contohnya itu ya yang dilakukan oleh cloning. Jadi melakukan teknik cloning pada akun Facebook milik seseorang. Jadi sama seperti tadi, jadi dia berpura-pura seperti si pemilik akun tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya yaitu serangan yang sangat fenomenal yang kemarin sering terjadi, yaitu ransomware WannaCry. Jadi di sini pernah terjadi viral di mana serangan ini, malware ini, dia mengunci, mengenkrip sebuah sistem dengan mengelok, dan nanti tujuannya nanti pada saat si pelaku mengirimkan ransomware dan si target menekan, maka otomatis sistemnya akan terenkrip. Nah, untuk membuka ransomware WannaCry ini, dia harus mengirimkan sebuah reward atau Bitcoin agar bisa membuka kembali sebuah sistem yang sudah terenkrip. Nah, ini berbahaya juga ini. Jangan sampai kita semua yang ada di forum ini terkena oleh serangan dari ransomware WannaCry. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, salah satu contoh kasus yang terjadi seolah-olah dia mengaku bahwa yang masuk ke akun ini adalah saya. Dan di sini serangan yang mereka lakukan adalah mengakses menggunakan Linux. Saya melihat di sini ada di daerah yang ada di sekitaran Semarang atau Seragen ini, yang mencoba untuk membobol akun email saya. Oke, tips dan trik agar terhindar dari kejahatan cybercrime akan saya tampilkan. Nah, di sini pertama, lindungilah gadget komputer dan perangkat lain yang Anda gunakan sehari-hari. Seperti misalkan yang password user itu jangan Anda berikan sembarangan terhadap orang yang tidak Anda kenal. Terus hindari penggunaan atau peminjaman yang lebih dari satu orang. Oke, berikutnya jangan gunakan software bajakan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena dengan menggunakan software bajakan, maka software tersebut rentan akan disusupi oleh malware. Seperti contohnya Anda menginstal Windows, tapi Windows-nya itu tidak Windows Ori. Nah, dia akan rentan terhadap serangan malware, virus, dan sebagainya, termasuk Trojan. Nah, nanti kalau contoh lain, yaitu software tersebut itu performanya akan turun. Jadi tidak seperti normal, seperti barunya waktu diinstal. Makin lama performanya akan menurun. Itu pengalaman saya dulu. Berikutnya, pasang perangkat lunak atau keamanan seperti antivirus. Tujuannya untuk melindungi serangan dari tindak kejahatan cyber dan virus yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Berikutnya, menggunakan data encrypt. Misalnya seperti WiFi protection, atau di WPA itu seperti WiFi kita, itu jangan lupa kita melakukan setting proteksi terhadap WiFi-nya agar kita tidak terkena oleh serangan yang seperti tadi, yang sniffing tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya, selalu memiliki sikap waspada. Waspada ini perlu kita miliki, kawan-kawan. Jadi hati-hati, kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu
kapan saja, every time, every day, kejahatan yang selalu mengintai kita di saat kita lengah. Contohnya, semoga tidak terjadi di tempat kerja kawan-kawan. Contohnya misalkan ada yang merasa tersaingi di dunia kerja. Nah, dia mensusupi virus pada CPU tempat ruang kerja teman-teman. Nah, akhirnya virus tersebut mengganggu performa komputer, malahan bisa hang. Nah, itu yang sikap waspada yang harus kita miliki, hati-hati. Berikutnya yang keenam, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Nah, tujuannya di sini agar kawan-kawan itu terhindar dari serangan yang bersifat carding tadi. Jadi, periksalah secara teratur, bukan minum obat maksudnya, bukan minum obat. Jadi, periksalah teratur pemeriksaan data Anda atau kartu kredit Anda ke bank yang kawan-kawan miliki. Berikutnya yang nomor 7 yaitu rajin mengganti kata sandi atau password. Nah, yang seperti yang saya alami, padahal passwordnya yang sudah cukup lumayan rumit, ternyata ada yang coba menghacknya pada email saya. Jadi dari notifikasi dari Google diminta untuk mengganti password saya. Akhirnya saya ganti. Oh, ternyata itulah salah satu keuntungan dengan kita mengganti walaupun tidak setiap hari. Ya minimal sebulan atau 3 bulan. Jangan sampai lama. Nanti kemungkinan untuk akun kita dijebol ada kemungkinan. Jadi sistem itu tidak ada yang safe. Itu dalam kamus kami. Jadi no system is safe. Itu sudah ada dalam kitab hacker. Oke, berikutnya rajin-rajinlah untuk membackup data secara rutin. Gunakanlah backup data seperti bermanfaatkan seperti pada Google Drive agar file-file yang kita miliki itu aman, atau kita menggunakan hard disk eksternal atau flash disk dan berbagai macam perangkat device atau perangkat hardware yang untuk penyimpanan data kita, baik itu berupa file, musik, video, PDF dan sebagainya. Berikutnya nomor 9, jangan sembarangan membagi info pribadi. Nah, jangan sampai nanti kawan membagi seperti password name, usernya, emailnya. Nah, sering itu kita misalkan mendapat sebuah hadiah atau reward itu yang biasanya orang awam itu banyak yang sering terjadi. Dia memasukkan data-data bahwa dia tidak tahu bahwa data itu diambil oleh pelaku tindak kejahatan di dunia cyber. Nah, berikutnya abaikan lampiran surat elektronik URL yang terindikasi mencurigakan. Nah, itu biasanya banyak sekali yang kita dapatkan pada mungkin kawan-kawan pernah mendapatkan, kalau saya sering, yaitu contohnya kawan-kawan pasti pernah mendapat, oh selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta atau mendapatkan hadiah 250 juta. Silahkan masuk dan mencari informasi di URL atau link tersebut. Nah, ada biasanya itu tersedia. Nah, hati-hatilah kawan-kawan di situ. Berikutnya nomor 11, jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir yang lebih panjang dan matang. Di sini maksudnya, jadi banyak sekali korban-korban yang termakan oleh informasi yang salah, hoaks dan bodong. Jadi contohnya sering terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Mereka mendapatkan telepon dari seorang pelaku tindak kejahatan cyber, cybercrime, maaf. Biasanya mereka berpura-pura kami dari pihak bank ini, atau kami dari perusahaan OLX atau Telkom atau kantor pemerintahan, yang bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan Anda
atau mengkuras ATM Anda. Itu sering terjadi. Mesti kawan-kawan melihat di dunia maya atau berita. Berikutnya, apabila terjadi yang mencurigakan atau terjadi tindak kejahatan, laporkanlah kepada pihak yang berwenang. Misalkan, sering kita dapati seperti tindak kejahatan yang menguras ATM dari warga-warga seperti yang pemilik akun rekening. Pernah terjadi contoh di bank yang kemarin yang pilot, saya lupa itu tolong dilaporkan apabila terjadi hal yang tidak beres. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Nanti pihak berwajib akan mengecek dan menganalisa dan melakukan tindak untuk pencarian yang nanti pada divisi penindakan pada divisi cyber. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk berikutnya, sesi berikutnya akan saya kembalikan ke pihak moderator. Silakan. Siap, terima kasih Mas Yunan untuk materinya. Ini seperti yang ini mungkin buat yang hadir harap dimaklum ya. Ini pemateri kita ini dari jauh, dari NTT, dari Sumbawa ya Mas ya. Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat, Pak. NTB. NTB, jadi bukan kota besar gitu. Jadi harap dimaklum kalau ibu kotanya itu Mataram kami. Jadi harap dimaklum kalau videonya agak blur karena jaringan. Jadi yang bermasalah bukan jaringannya para pendengar, tapi jaringannya pembicara kami, gitu. Soalnya ada untuk yang penasaran sama isinya, materinya itu bisa dilihat di slide-nya kami share di chat. Kalau ada yang belum buka, agak di scroll ke atas aja. Itu saya share materi-materi yang disampaikan oleh Mas Yunan, gitu. Mungkin untuk yang hadir ada yang mau menanyakan. Nah ini dari Mas Bambang. Itu jadi sifatnya pertanyaan ini bisa jadi kalau ada yang mau nanya langsung ngobrol gitu, kami persilakan raise hand dulu, nanti bisa share video terus ngobrol, atau mungkin ada yang bisa lewat chat di Zoom juga diperbolehkan, gitu. Ini pertanyaan dari Mas Bambang nih, Mas Yunan. Oke, siap. Ini gimana sih Mas sebaiknya untuk metode input yang baik agar disanitizer dengan baik dan tidak kena injection? Oke, biasanya kalau untuk mengamankan sebuah sistem yang tidak mendapat serangan itu, kita menggunakan dua metode pengalaman saya. Jadi ada yang bersifat software, ada yang bersifat hardware. Jadi dia di situ multifungsi sebenarnya, Mas. Dia memfilter, ada beberapa serangan DDoS juga, itu perangkatnya. Nama perangkatnya itu XDBit. Di situ perangkatnya dia berupa software dan hardware. Jadi hardware-nya itu yang ada di pemancar. Biasanya kalau IT developer itu mereka pasangnya di atas towernya pada ini transmisi untuk filternya. Terus berikutnya itu bersifat software. Nanti dia di PC-nya atau di perangkat atau di servernya mereka dipasang. Seperti itu. Jadi untuk mengamankan dari serangan cross-site, scripting dan sebagainya, seperti itu. Baik. Gimana Mas Bambang, terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi dari jawaban dari Mas Yunan, ini juga dilanjut cukup banyak nih yang bertanya nih. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan gini, kayak ada contoh nggak gimana cara melindungi gadget atau komputer? Tapi ini agak cukup general ya. Mungkin melindungi. Sebenarnya kalau pertanyaan yang ini, khususnya yang ini, biasanya kita perlu workshop. Oke.
Jadi banyak maaf bukannya saya nggak bisa menjawab. Jadi kita itu karena tidak bisa bertatapan langsung gimana teknik untuk pengamanannya atau solusinya. Jadi kita harus workshop sebenarnya yang ini. Kalau pertanyaan yang ini, Siap. Ini mungkin agak dilanjut kayak gini. ya. Eh biasanya kan gadget kita tuh dilindungi sama password gitu Mas ya. Kira-kira kriteria password yang baik itu gimana? Kriteria yang password yang baik untuk pengalaman saya, misalnya itu saya biasanya menggunakan huruf, angka, kode dan apa Huruf lama. besar, huruf kecil. Jadi tingkat kerumitan nanti untuk mereka yang meratas mungkin ada butuh proses berapa bit gitu, berapa bit untuk mencapai dari kode tersebut. Seperti itu biasanya. Iya. Jadi untuk yang sifatnya apa pengetesan yang berulang itu Mas ya apa Ya. di apa namanya? Yang dites berkali-kali Biasanya pakai. itu kayak huruf itu misalkan kalau kita biasanya menggunakan huruf kecil satu kalimat, dua kalimat atau dua biji. Nah nanti kita bisa menambahkan huruf besar. Itu jadi ya nanti untuk searching pengulangannya itu butuh proses agak lama untuk mencarinya itu. Dan biasanya mereka itu untuk pengalaman saya, mereka akan menyelesaikan misalkan tools untuk menggunakan password tersebut mereka harus update dulu. Nah, jadi untuk proses pengulangan, makanya tadi salah satu tipsnya yaitu sering-seringlah update pada password Anda. Jadi rutin untuk melakukan update password. Nah, seperti itu, Mas. Nah, ini sudut pandangnya agak kita balik nih, Mas. Karena kan ini kayaknya banyak yang bukan sebagai pelaku ya, tapi sebagai korban. Karena Iya. kan kalau berbicara cyber security ini kan ada pelaku dan ada korbannya. Iya. Nah, ini kalau berbicara sebagai korban, contohnya kan tadi yang dijelasin sama Mas Yunan itu salah satunya ada ransomware WannaCry. Iya. Gitu. Itu yang kita tahu kan sampai saat ini itu waktu dulu kejadian adalah yang sudah kena itu terus akhirnya datanya terencrypt. Mm. Kemudian kita mungkin kalau saya agak kurang minim informasi. Lantas kalau udah kena itu terus bagaimana cara mengembalikan datanya? Kan gitu. Sama pertanyaan yang berhubungan juga ketika kita diserang itu Mm. kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, mungkin kayak kita nih sekarang lagi ngobrol nih, tiba-tiba saya diserang. Terus begitu udah beres kegiatan, baru besoknya saya sadar loh, kok data saya pada hilang ya. Nah itu uh, ada nggak sih barrier bahwa kita tahu, kita lagi diserang nih, ada notif ke kita bahwa loh, kok tiba-tiba webcam saya dihack ya gitu. Tapi tanpa kita ada yang memberikan informasi duluan gitu. Ada nggak sih mas tools yang bisa sampai support kayak Tapi gitu? saya nggak tahu, saya baru gabung masnya nih, aduh. Ini bisa di mute dulu. Iya ya, bentar. Aman mana WhatsApp? Oh, tentang saya. Nah, siap, lanjut mas. Terima kasih. Tadi jadi gini, sistem kerja dari WannaCry tersebut itu dia tidak akan aktif apabila Anda tidak mengkliknya. Jadi yang Mas tadi apa sedikit bercerita yaitu adanya serangan. Itu biasanya serangan itu bervariasi. Kalau WannaCry biasanya dia sudah terlanjur mengklik sebuah sistem atau link atau apa, maka algoritma itu akan bekerja dan mengenkrip semuanya. Nah, untuk serangan biasanya sistemnya serangan pertama itu yaitu serangan DDoS. Nah, ya serangan DDoS itu filternya yang tadi yang saya sampaikan perangkatnya baik secara software maupun hardware-nya. Jadi barrier yang masnya maksud tadi pelindungnya seperti itu, berlapis seperti itu. Di samping nanti kita sudah memasang firewall dan kita sudah setting security pada Cisco-nya. Nah, seperti itu. Berarti sifatnya ketika kita diserang itu lebih cenderung preventif ya mas ya dan korektif ya. Kita itu sebelum kita siap seperti kita membuka sebuah perusahaan developer dan sebagainya atau konsultan IT dan berbagai macam jenis itu kita harus memproteksi diri dulu.
Oke. Ada pelindung atau bariernya. Jadi kita membuat sebuah infrastruktur rancang bangun kita, itu kita harus memproteksi dulu. Jangan, bukan kita ujuk-ujuk kita memperbaiki dari dalam setelah kejadian. Iya, betul. Karena ini kejadian, tapi itu bersifatnya butuh proses. Oke. Butuh proses lama seperti itu. Betul. Jadi mungkin ini banyak yang menanyakan adalah sifat dari keamanan cyber ini berarti kan lebih ke arah preventif. Bagaimana kita mencegah dulu sebelum kejadian. Iya. Betul. Nah, tapi ini yang menjadi pertanyaan adalah bisa nggak sih cyber security ini keamanan cyber ini kadang-kadang kita udah preventif nih, tapi kita perlu kayak di notif gitu, kayak di infor. Jadi kayak begitu diserang, ada bunyi nih gitu. Kayak kalau istilahnya physically-nya kejahatan nyatanya, begitu ada yang buka pintu nih, gembok kita bunyi nih. Nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu yang ada nggak sih di tools atau perangkat atau suatu hal yang bisa ngasih tahu kita kayak gitu, kayak kita lagi diserang nih. Oh, berarti apa nih? Matiin laptop kayak atau apa kayak atau kayak gitu. Oh, biasanya itu pada settingan networking kita. Ada itu di settingan kita. Baik itu dia nanti disetting secara paralel. Jadi firewall kita setting duluan, baru notifikasi. Jadi kalau firewallnya itu sudah jebol, nah notifikasi itu akan berbunyi alertnya. Nah, jadi kita setting di networknya. Berarti di networknya, Mas ya? Ya, networknya. Jadi semua jadi logikanya gini, Mas. Jadi kita masang sensor di jalan raya, itu tidak ada mobil yang terbang ngambang, mesti dia lewat sana. Nah, seperti itu. Jadi semua traffic baik itu bersifat audio, video, apapun itu, semuanya kan lewat jaringan. Iya, betul. Sebagai jalan tolnya ya istilahnya, bagi jalurnya ya. Kita pasang seperti apa sensor. Nah, itulah settingannya tadi, notifikasi alertnya. Jadi kita setting di jaringannya seperti itu. Jadi dia dipasang paralel settingannya itu di belakang firewall. Jadi firewall dulu, baru alertnya. Atau kita pasang 2 alert. Pas dia mau nyerang, nanti tertahan sama firewall, terus kita pasang lagi alert. Tergantung dari kita. Iya, ini tadi ada yang saya cuma mungkin agak sedikit feedback ya, bukan agak sedikit remind. Tadi di awal sudah sempat ada pertanyaan bagaimana mengembalikan data yang sudah terkena WannaCry. Cuman tadi Mas Yunan menceritakan adalah WannaCry ini terjadi ketika file tersebut itu direspon ya atau diberikan tindakan kayak diklik 2 kali atau segala macam. Nah, tapi ketika sudah kejadian ini lantas kita bisa apa gitu, Mas? Biasanya kita backup data, Mas. Berarti solusinya adalah tindakan korektif ya, mengembali. Kalau kita pernah backup data ya backup data, tapi kalau memang kita belum pernah backup ya berarti udah nggak ada jalan lain ya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi solusinya, jadi data yang kita sudah bangun, misalkan servernya atau websitenya atau apa yang kita seperti e-commerce dan sebagainya, kita backup dulu datanya. Oke. Nah, jadi untuk kita infrastrukturnya itu udah secure semua. Nah, jangan lupa backup datanya. Seperti itu untuk menjaga-jaga serangan WannaCry ini. Seperti itu. Ini terus ini Mas. Iya. Saat kita akan buka sesi 10 menit lagi ya. Kita buka sesi tanya jawab sampai jam 8. Ini mungkin pertanyaan cukup agak menarik kalau buat saya. Iya. Ketika saya diserang gitu, gimana sih cara kita nge-trace bahwa siapa yang nyerang saya? Nah, itu apa nih langkah-langkahnya nih? Kayak tiba-tiba gimana ya? Paling sederhana itu kan kayak mungkin datanya hilang atau contoh yang kayak saya cerita di awal banget, website kita down gitu atau ada yang nyisipin. Nah, itu gimana sih cara kita men-trace bahwa siapa sih yang ngelakuin ini itu? Nah, itu gimana sih caranya? Ada nggak sih shortcut atau ada langkah-langkah simple method untuk ngetahuin itu? Simple metodenya simple sekali sebenarnya, Mas.
menurut pengalaman saya, apabila sebuah user seperti IP address yang melakukan sebuah serangan, apabila ada indikasi, nah contohnya tadi sudah, misalkan kita sudah secure ini, sudah Ah, pasang alert tadi, jadi ah, kita bisa membaca gelagatnya di situ. Nah, tindakan untuk mengeksekusi apabila kepingin sistem kita aman, yaitu dengan mengkill sistem. oh, Kan dikit. nah, tinggal kita masuk settingannya itu admin, terus kita kill password IP tersebut. Nah, mati dah. Nah, dia nggak akan bekerja lagi seperti itu. Siap, siap, siap. Ini Mas, agak itu kan tadi kita bercerita tentang jalannya ya. Kita ibaratnya udah kita tahu orang ada, kita naruh hal bahwa ini udah saya amanin nih, kalau dia nginjek berarti ini nih ada penjahat nih gitu. Nah, ini mungkin cukup agak apa ya, agak mendasar ya. Gimana cara kita tahu mana web asli, mana yang phishing? Karena kadang-kadang kan kalau phishingnya udah jago banget sampai kita bingung nih, ini bener webnya atau bukan gitu. Ada nggak sih langkah-langkah yang harus dipastikan, kayak misalkan memastikan uang ini aman, dicek apanya dulu, apanya, oh dilihat diraba di terawang, ini duit bener. Tapi kalau web itu gimana sih cara kita tahu, oh ini phishing, ini enggak gitu? Oke. Wah, ini ceritanya makin lama. Jadi sebenarnya simple saja, Mas. Jadi untuk mengecek ini phishing atau bukan, kita tinggal masuk untuk website resminya. Sebenarnya simple seperti itu. Jadi misalkan ada notifikasi seperti pengiriman selamat, Anda udah terima ini, silakan menghubungi ini bla bla, masukkan PIN, user, akun dan sebagainya. Hati-hati di situ. Anda tinggal masuk cari website resminya aja. Oh. Jangan terlalu tidur, kan tadi sudah saya sampaikan, itu jangan sampai Anda tergiur dengan apapun iming-iming yang dari si pelaku kirimkan. Anda harus waspada di situ, kan kita harus memiliki sifat waspada, kan ada juga itu di tips dan seperti itu. Jadi solusinya yang simpel dan sederhana, nggak sampai advance banget, itu kita masuk dulu di website resminya. Nah, kita cari tahu apakah benar ada informasi tentang, misalkan saya mendapatkan sebuah door prize atau hadiah mobil seperti itu. Itu secara simpel dan sederhananya saja seperti itu. Nggak usah terlalu berat-berat amat gitu ya. Siap. Dulu. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak kontroversial ya. Ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih. Karena udah mendekati, mudah-mudahan bisa memuaskan banyak pihak nih ya. Insya Allah. Ini ada pertanyaan. Mas, aman mana sih WhatsApp sama Telegram? Dan kira-kira dari segi apa Mas, ini boleh menjadi apa ya, kalau saya bilang jadi opini pribadi ya, karena kan kita setiap orang punya sudut pandang masing-masing ya, terutama dari Mas Yunan nih, praktisi security nih. Gitu. Aman mana sih WhatsApp sama Telegram, dan kalau dari opininya Mas, apa opininya? Kenapa memilih salah satu dari diantaranya? Oke, siap. Terima kasih. Kalau saya jujur saja, jawabannya simpel ini. Itu saya memilih Telegram. Alasannya, Mas? Alasannya karena dia enkripsinya lebih tinggi. Tingkat keamanan secure sistemnya itu lebih tinggi ketimbang WhatsApp. Itu dari menurut sistemnya. Kedua, adanya ada kan itu biasanya tuh kalimat privasi atau apa bla 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 bla, kalimatnya itu yang nanti ada ujuk-ujuknya dari perusahaan tersebut itu ikut campur atau mengambil data kita. Iya, ya kayak user agreement ya. Hai, seperti itu. Jadi user agreement itu mereka akan mengambil kesempatan itu untuk melihat
atau curi-curi atau apa istilahnya spy kegiatan kita Dari data. ya, baik itu kita bisa disadap loh, atau kita bisa dicari informasinya seperti kita voice nih. Ah, Nah, kita ngomong nih seperti ini. Nah, itu ada record itu voice-nya. itu Ya, kalau WhatsApp. nah, WhatsApp. Nah, terus video kita, terus gambar kita. Nah, itulah dari sudut tidak nyamannya, tidak nyamannya di WhatsApp. Kalau mau nyaman ya di Telegram, insya Allah secure dia. Jadi perusahaannya juga memproteksi. Pernah suatu hari dari pihak pemerintah US government untuk masuk ke sistem encrypt yang dilakukan oleh pihak Telegram, itu tidak dikasih saking secure-nya. Jadi memberikan rasa kepercayaan terhadap konsumen atau pelanggan yang menggunakan Telegram seperti itu. Siap Mas Yunan, terima kasih nih untuk jawabannya nih. Mudah-mudahan sangat memberikan masukan bagi yang hadir di sini. Mungkin buat teman-teman yang belum pada join Telegram, bisa join Telegram, bisa download aplikasinya di Play Store, dan buat yang udah install jangan lupa searching Nusantek Academy gitu. Jadi nanti informasi terkait pelatihan itu akan kita share di grup Telegram Nusantek Academy. Termasuk nanti video rekamannya Mas Yunan yang sekarang lagi diikutin itu akan kita share di sana linknya untuk akses ke YouTube-nya, untuk akses ke media belajar kita gitu. Jadi itu juga udah diberikan apa ya, special advice-nya jadi dari pakar bukan pakar ya, dari advisor security bahwa Telegram jauh lebih aman daripada WhatsApp gitu. Mungkin di sesi akhir kita ada foto bersama kayaknya nih. Siap, siap. Bagi yang mau dibuka, boleh dibuka videonya. Di sini ada 3 slide, nanti mungkin bertahap ya. Ini saya kasih waktu ya 10 detik untuk dibuka videonya saja, nggak usah sama audionya. Bukan itu yang kecil. Oke, nanti untuk pertanyaan yang tidak terjawab bisa lanjut tanya jawab di grup Telegram. Kebetulan Mas Yunan juga join di grup Telegram. Mudah-mudahan untuk pertanyaan-pertanyaan di sini bisa dijawab dengan baik. Nanti untuk link feedback, bentar. Nah, nanti untuk link feedback bisa diakses di sini. Untuk bisa diakses di sini. Di s.id/feedback Nusantek Yunanri. Di situ bisa diakses untuk link feedbacknya. Tadi kan nanya untuk feedbacknya, untuk mendapatkan e-sertifikat.
Mungkin kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk Mas Yunan. Terima Terima kasih kasih. sama-sama. Mudah-mudahan nggak kapok Mas ya. Jadi kalau ada Enggak, saya eh, senang. Saya senang nih. Jadi saya jadi termotivasi untuk kedepannya agar bisa lebih berbagi lagi dari pengalaman dan penelitian yang kami lakukan di Forensic Lab. Sekali siap. lagi saya ucapkan terhadap pihak Nusantek yang telah memberikan kesempatan terhadap saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada CEO dari Forensic Lab yang ikut nimbrung di sini dan Direktur Forensic Lab dari Mas Arizona. Siap, Mas. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa mau sharing juga seperti Mas Yunan bisa kontak ke kami tinggal kontak di adminnya aja di grup Nusantek Academy. Nanti kita ngobrol-ngobrol untuk ngatur jadwal, untuk kita ngobrol materi apa yang enaknya disampaikan. Mungkin itu dari saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.